Profesor Dr. Insinyur Niwayan Sri Astiti MP dengan judul orasi Peran Gender dalam Pengelolaan Subak di Bali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua dan anggota Senat Akademik Universitas Udayana, Rektor dan para Rektor Universitas Udayana, Ketua dan seluruh anggota Forum Guru Besar Universitas Udayana, para Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Udayana, para Ketua Lembaga dan Kepala Biro di lingkungan Universitas Udayana, Ketua dan anggota dan wanita Universitas Udayana, para koordinator program studi di lingkungan Universitas Udayana, para dosen, tenaga pendidikan, dan mahasiswa di lingkungan Universitas Udayana, para undangan, sanak saudara, dan hadirin yang saya muliakan. Puja dan puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asung warenugrahnya kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti upacara pengukuhan guru besar tetap Universitas Udayana. Izinkanlah saya menyampaikan orasi ilmiah saya yang berjudul Peran Gender dalam Pengelolaan Subak. Orasi ilmiah ini merupakan hasil penelitian saya dalam kurun 5 waktu terakhir ini. Bapak Rektor, peserta hadirin yang saya hormati, potensi pertanian kita di Bali. Sektor pertanian menyerap tenaga kerja hingga 23,48% dari tenaga kerja yang tersedia dan dilakukan oleh 388.456 rumah tangga. Tenaga kerja sektor pertanian 76%, tenaga kerja laki-laki 24%, tenaga kerja perempuan. Keterlibatan perempuan di sektor pertanian relatif lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Begitu pula halnya dalam pengelolaan kelembagaan pertanian subak di Bali. Partisipasi gender dalam pengelolaan subak di Bali, ternyata perempuan memiliki peran yang sangat kecil dalam bidang pengelolaan subak di Bali. Perempuan dalam kegiatan pengelolaan subak, petani perempuan hanya terlibat dalam kegiatan ritual dan kegiatan pemilihan proses ritual dan proses irigasi yang dilakukan bersama-sama yang sudah barang tentu ini semua didominasi oleh petani laki-laki. Sedangkan kegiatan lain yang dilakukan oleh petani laki-laki. Namun sudah terjadi, nampaknya di sini sudah terjadi pembagian tugas dalam kegiatan pengelolaan subak di Bali dengan sesuai dengan kepentingannya, mana yang pantas dilakukan oleh perempuan, mana yang dilakukan oleh laki-laki. Hadirin yang saya hormati, ternyata setelah adanya modernisasi dalam subak dengan dikembangkannya unit ekonomi di subak, terjadi pula marginalisasi terhadap perempuan dalam pengembangan unit ekonomi subak. Ini terlihat dari data yang disampaikan bahwa perempuan hanya terlibat 15,95% dalam kegiatan yang melibatkan perempuan dalam pengembangan unit ekonomi subak. Hal ini menunjukkan telah terjadinya marginalisasi dalam kegiatan ekonomi di subak yang saya teliti. Namun perempuan tidak begitu merasakan didominasi karena ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Perempuan menganggap bahwa laki-lakilah yang lebih pantas dalam mengatur dan mengelola unit ekonomi di subak. Hal ini terjadi sebagai akibat dari timpangnya relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Adanya pola hubungan atau sistem yang menguntungkan antara salah satu golongan tertentu, yaitu dalam hal ini yang diuntungkan adalah golongan laki-laki. Begitu pula halnya dalam kegiatan penyuluhan pertanian yang ada di subak. Ternyata keterlibatan perempuan dalam kegiatan penyuluhan itu sangatlah rendah, hanya mencapai 11,28%. Dalam hal ini perempuan mengalami subordinasi yang diprioritaskan hanya petani laki-laki. Hambatan perempuan mengikuti penyuluhan bersumber juga dari dirinya sendiri karena kesibukannya dalam kegiatan domestik dan kegiatan sosialnya. Di samping itu pula merasa tidak memiliki kemampuan untuk bisa mengikuti alih teknologi melalui kegiatan penyuluhan karena rendahnya pendidikan perempuan. Hal ini akan berdampak terhadap peningkatan kualitas sumber daya perempuan dan mengakibatkan keterpurukan terhadap perempuan itu sendiri. Hadirin yang berbahagia,
Apabila kita melihat dari akses dan kontrol perempuan terhadap sumber daya produktif, ternyata perempuan juga memiliki akses dan kontrol yang lebih rendah daripada laki-laki. Dalam penelitian yang saya lakukan diperoleh bahwa perempuan memiliki akses hanya 63 terhadap sumber daya produktif dan kontrolnya hanya 34,53 terhadap sumber daya produktif. Sedangkan laki-laki sangat dominan dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya produktif tersebut hingga mencapai 92,34% untuk kontrolnya, dan aksesnya adalah mencapai 88,44%. Artinya, laki-laki lebih berkuasa dalam mengatur dan mengontrol sumber daya yang dimiliki oleh subak yang ataupun sumber daya yang dimiliki oleh rumah tangga petani. Perempuan hanya memiliki kontrol dan akses yang dominan untuk pemilikan perhiasan emas dan mengatur keperluan rumah tangganya. Lebih rendahnya akses perempuan terhadap sumber daya produktif dapat menyebabkan produktivitas mereka cenderung akan lebih rendah daripada laki-laki. Apabila kita melihat dari partisipasi gender dalam kegiatan usaha taninya, di sini diperoleh bahwa partisipasi laki-laki, petani laki-laki maupun perempuan sudah termasuk sangat seimbang. Oleh karena itu, maka sudah sewajarnya lah, sudah seyogianya lah bahwa harus diberikan kesempatan kepada petani perempuan yang sama terhadap petani laki-laki untuk melakukan kegiatan usaha taninya. Sesuai dengan teorinya Derrida tentang konstruksi, maka sangat relevan untuk dilakukan pembongkaran makna kesetaraan dalam pengelolaan subak yang berkaitan dengan akses inovasi pertanian, akses modal, akses sumber daya produktif dalam subak, akses keorganisasian. Ini sangat penting untuk lebih meningkatkan peran perempuan. Dengan demikian akan dapat terwujud pengelolaan subak yang harmoni, setara antara laki-laki perempuan, antara petani laki-laki dan perempuan, sehingga kesetaraan gender dalam pengelolaan subak itu bisa dicapai. Bapak Rektor beserta hadirin yang saya hormati, demikianlah orasi ilmiah tentang peran gender dalam pengelolaan subak sebagai pertanggungjawaban akademik saya dalam pengukuhan jabatan guru besar ini. Sebelum saya akhiri, izinkanlah saya mengucapkan puji astuti Susanti Angyu Bagye atas asung warenugraha dari Ide Sang Hyang Widiwase, saya bisa memperoleh dukungan lingkungan terbaik untuk berkarir untuk menjadi guru besar di Fakultas Pertanian, guru besar dengan bidang ilmu sosial ekonomi pertanian. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor beserta jajarannya, kepada Senat Universitas Udayana, juga Senat Fakultas Pertanian, dan terima kasih juga saya haturkan kepada semua keluarga saya, baik itu keluarga besar di Rendang maupun di Pejaten, dan juga ucapan terima kasih juga saya haturkan kepada semua saudara-saudara saya, dan juga ucapan terima kasih saya haturkan kepada semua dosen, pembimbing, guru saya di tingkat SD, SMP, SMA, S2 dan S1. Sebagai akhir kata, dengan kerendahan hati saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak apabila kata-kata ada hal-hal yang kurang berkenan dalam orasi ini. Saya tutup orasi ini saya dengan ucapan Parama Santi. Om Santi, 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 Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.